Mas Aris, kita membahas soal ada program yang diusung Ganjar seputar satu keluarga miskin, satu sarjana. Tapi rata-rata tiga-tiganya mengatakan sudah pernah melakukan kebijakan untuk pendidikan sebelumnya. Tadi Mas Herman mengatakan sudah pernah di zaman Pak SBY, Mas Semi juga mengatakan Anies Baswedan berhasil melakukan itu. Pertanyaannya begini, kalau semuanya sudah pernah melakukan, sekarang yang kita rasakan di kalangan masyarakat, universitas yang bagus itu biasanya terasosiasi dengan biayanya mahal. Kampus negeri yang bagus lekat dengan hanya orang pintar akademis aja yang ada di sana. Bagaimana kita mau menjamin akses biaya pendidikan ini bisa merata? Jadi tidak hanya anak pintar saja yang bisa dapat beasiswa, tapi semua bisa dapat merata. Mas Aris silahkan, karena satu keluarga miskin, satu sarjana. Ya, saya lihat memang program ini memang program yang paling dibutuhkan masyarakat dan paling diminati masyarakat. Dianggap penting ya. Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya itu sarjana. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan ya, Mbak, secara kasar saja. Hari ini ada 10 juta keluarga miskin. Kalau dalam 10 juta keluarga miskin itu semuanya memiliki satu anak yang layak untuk kuliah umurnya, walaupun itu secara realistis mungkin sangat jauh di bawahnya ya, dari jumlah 10 juta. Taruhlah kita membiayai biaya berbulannya itu 1 juta untuk biaya hidup, dikali 12 dikali 12 bulan itu ada total dikalikan 10 juta ada 120 triliun. Kemudian biaya per tahun per semesternya itu taruhlah ambil UKT yang 4 juta per satu semester, satu tahun ada 2 semester, itu 4 kali 2 8 juta. 8 juta kali 10 juta ada 80 triliun. Kurang lebih ya, ada 200 triliun. Itu kalau maksimalnya, padahal secara realistisnya bisa kurang. Nah, 200 triliun dari APBN 2023 untuk dunia pendidikan itu ada 600 triliun. Ini kan sangat realistis dan sangat masuk akal untuk didapat oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya memberikan janji-janji manis, tetapi ini konkret. 200 triliun dibandingkan makan siang dan susu gratis itu yang jumlahnya satu tahun 450 triliun itu kan jauh sekali dan manfaatnya jelas dibutuhkan. Dan selain untuk dunia pendidikan dan mahasiswa, tetapi juga kesejahteraan dunia tenaga pengajar. Mas Ganjar berjanji ya, Mas Ganjar juga memiliki bayangan bahwa guru nanti layaknya digaji 10 juta hingga 30 juta per bulan. Kalau dibandingkan negara maju, itu gajinya di atas 50 juta per bulan. Artinya apa? Mas Ganjar selain ingin meningkatkan kualitas dari segi siswanya, mahasiswanya, juga pengajarnya. Jadi ini inline. Jadi bonus demografi nantinya akan menjadi benar-benar bonus demografi yang produktif, bukan kutukan demografi. Dan saya rasa dari 3 calon, nanti kita bahas soal bonus demografi, Mas Aris, untuk membahas dunia pendidikan. Baik, coba kita ke Mas Herman. Mas Herman, tadi Anda katakan ada dana abadi untuk pendidikan itu bisa digunakan untuk pendidikan anak-anak, untuk pendidikan di perkuliahan. Tapi sekarang kita lihat ada dana abadi pendidikan yang angkanya 139 triliun itu rencananya mau di stop, Mas. Ya, saya kira tentu itu masih perdebatan lah ya. Dan kalau melihat bagaimana visi misi Pak Prabowo ke depan dalam persoalan pendidikan, tentu penguatan sistem kualitas pendidikannya itu yang lebih penting. Yang kedua, jangan disamakan ya Bung Haris antara bagaimana program makan siang dengan perhatian khusus terhadap pendidikan tinggi. Dan itu program unggulannya tapi Pak ya. UKT akan turun ya kalau biaya operasional PTN-nya ditinggikan. Sejak berstatus BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara, perguruan tinggi itu memang kan melakukan akselerasi internalnya. Dan tentu ini kalau ke depan Pak Prabowo bisa menjadi presiden, ya biaya operasional PTN-nya diperbesar. Kalau biaya operasional PTN-nya diperbesar, maka akan menurunkan biaya UKT. Nah, makan siang dan minum susu gratis itu adalah untuk siswa dan santri. Dan ini juga kaitannya adalah bagaimana dengan masa depan bangsa dan negara. Bukan masa depan masa kini gitu ya, karena ke depan dengan nutrisi dan gizi yang cukup akan bisa menjadi generasi-generasi yang unggul. Selain bahwa dengan program ini akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan putaran ekonomi di masyarakat, jauh lebih akan memiliki prospek meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang akan menjadi modal dasar untuk masyarakat mampu meningkatkan pendidikannya. Jadi kalau kata Mas Herman, operasional PTN-nya nanti dikurangi gitu ya. Kalau menurut Mas Herman rencana suntikan dana abadi itu masih perdebatan ya Mas ya, masih perlu lagi didudukkan lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.